Soal imigrasi ini saya mendapatkan keluhan, bukan ada hantu datang ke saya, hantu Pak, hantu. Kenapa saya bilang hantu? Ya saya nggak sebut manusianya namanya siapa, biasalah kayak buser lah, kayak itu, kayak kurang lebih kayak gitu. Kalau buser itu lewat medsos, ini fisik dia Pak Ketua. Manusia hantu, dia pakai ini sehingga saya nggak tahu mukanya, hanya saya dengar suaranya. Suaranya tentang apa? Tentang imigrasi. Banyak masalah di imigrasi Pak Menteri. Tapi saya hanya menyampaikan dua hal. Imigrasi ini sangat penting. Kenapa? Karena berkaitan dengan lalu lintas manusia. Kasus-kasus yang muncul beberapa waktu lalu, ya kita sama-sama tahu, saya nggak sebut lagi kasus-kasusnya apa, sebab kita sama-sama tahu, ini akibat imigrasi ini. Akibat imigrasi ini. Manusianya, juga sistemnya. Manusianya adalah berkaitan dengan promosi jabatan. Maksudnya kalau ya yang bersangkutan jelas-jelas bermasalah, janganlah dipromosikan menduduki jabatan penting di lingkup imigrasi Kementerian Hukum dan HAM ini. Ada seseorang yang jelas-jelas dulu terlibat dalam kasus paspor dan ya menyelamatkan, saya sebut saja namanya Anggoro Wijoyo. Nama paspornya pakai nama Sony Kurniawan, orang ini sebut karena udah lewat lah Pak, dan tidak ada hubungannya dengan teman-teman partai politik. Ya diangkatlah, jadi dia menyelundupkan orang lalu diangkat menjadi pejabat penting di situ. Dan ternyata memang kemudian orang inilah yang kemudian membuka pintu-pintu berikutnya sehingga muncul berbagai kasus di imigrasi ini. Jadi lolosnya macam-macam Pak. Di imigrasi ini pemalsuan KTP lah, pemalsuan paspor lah, macam-macam itu. Dan ternyata kerjasama dengan orang dalam imigrasi itu. Dan juga pejabatnya. Nah, yang aneh kok orang itu dikasih jabatan penting. Nah, lalu saya tadi teringat dengan Bapak punya manajemen talenta, itu bagus sekali. Hanya tidak sesuai kenyataan. Ya mudah-mudahan ini lewat, setelah ini ada perubahan, ada perbaikan. Nah ini harapan saya. Saya tidak menyebut namanya, ya orang itu dulu pernah menjabat direktur Sistik lah, di Dirjen Imigrasi. Siapa orangnya Bapak sendiri tahu. Kemudian yang berkaitan dengan imigrasi ini, saya ingin tanya penyelesaian kasus paspor polikarbonat dulu. Tahun 2017 atau 2018. Jadi ada serah terima bodong. Serah terima bodong itu maksudnya gini. Paspor ini sudah selesai cetak, sudah. Lalu dari vendor ini diserahkan ke imigrasi kan gitu. Seolah-olah sudah selesaikan. Nah, semua barang ini sudah dicetak, tidak bisa dipakai karena apa? Mesinnya itu enggak. Ya. Tadi saya tanya Pak, sahabat saya Pak
Nurdin, ini gimana penyelesaiannya kasus ini kalau bisa diselesaikan? Karena itu nyangkut duit juga, tidak sedikit itu Pak. Saya meminta si orang hantu tadi, saya bilang coba kau bawalah ke saya satu koper itu paspor polikarbonat yang dicetak itu. Dia bawa. Cuman ya enggak enak kalau saya di sini. Yang penting saya bilang substansinya saya sampaikan. Kalau bisa diselesaikan itu, ya saya nggak tahu bagaimana penyelesaiannya. Uang sudah keluar, barang nggak dipakai. Paspor polikarbonat, ada yang imigrasi tahu lah itu. Kalau yang imigrasi ingin tahu lebih banyak, nanti saya akan buka semua untuk diselesaikan. Kalau minta bantuan, cuma saya kasih sedikit-sedikit aja, tidak usah yang lebih dalam lah, karena saya yakin Pak Menteri tahu itu. Saya rasa itu yang berkaitan dengan imigrasi. Ya, ada soal lain lagi tidak begitu penting, dan saya tidak perlu sampaikan. Yang ketiga, Pak Ketua, yang keempat ya, Pak, ini soal KUHP. Tadi Pak Arsul menyampaikan itu. Kalau saya tidak salah ingat, Pak Menteri juga tahu Pak Arsul yang menjadi alter egonya Ketua Komisi untuk pembahasan KUHP ini. Soal